kemudian juga ma'azif seperti itu. Tapi ya dua poin ini mungkin yang saya perlu pertegas, asy-syu'ara dan kemudian musik. Ini konsep hukumnya seperti apa dan bagaimana untuk kita mentasawurkan sudah pas atau tidak ketika asy-syu'ara itu dikatakan pemusik. Jadi seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Atas statement atau pendapat dari Ustadz Adi Hidayat tentang masalah surat Asy-Syu'ara ya, bahwa beliau memberikan terjemah Asy-Syu'ara adalah pemusik ya, seperti itu. Dengan statement Ustadz Adi Hidayat ternyata banyak dari kaum muslimin yang tidak sepakat dengan Ustadz Adi Hidayat. Di antaranya adalah ketika ada satu akun yang mengkafirkan kepada beliau, yaitu Maryono Al-Atsari. Ustadz Adi Hidayat dikafirkan oleh Maryono Al-Atsari. Ini akunnya, entah ini akun beneran atau bagaimana. Tapi sebelum saya membacakan apa yang menjadi komentar dari Maryono Al-Atsari, kita memahami apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa beliau Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu redaksi, jangan mudah untuk mengkafirkan orang lain dan jangan mudah mengatakan orang itu munafik, dan juga jangan mudah mengatakan orang yang masih dalam satu agama kita katakan musyrik, kufur atau kafir atau munafik. Ya, tentunya itu ketika diungkapkan kepada sesama muslim atau yang dikenal dengan takfiri. Ini satu redaksi sangat menarik ya. Satu redaksi sangat menarik dari Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin ini pas kita sajikan terkait dengan masalah tuduhan orang-orang kepada Ustadz Adi Hidayat yang dianggap kafir atas statementnya tentang masalah surat Asy-Syu'ara, atau yang dikatakan beliau adalah pemusik. Redaksinya seperti ini: wala taqta bisyahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyirkin au kufrin au nifakin fa innal muttali'a ala sarairi huwallahu ta'ala fala tadkhulu bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Jangan memastikan atas syahadah ya, atas persaksianmu terhadap seseorang min ahlil qiblah ya, yang masih dalam agama Islam, bisyirkin dengan kata-kata syirik, au kufrin atau kufur, au nifakin atau munafik ya. Fa innal muttali'a ala sarairi huwallahu ta'ala. Karena yang mengetahui sesuatu yang bukan bersifat lahiriah, sarair ya, atau rahasia-rahasia, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhulu bainal ibadi wa bainallahi ta'ala ila akhirih. Satu redaksi ini menyimpulkan jangan terburu-buru menghakimi seseorang dengan kata-kata kafir, kufur, munafik dan juga syirik. Ini berbahaya. Apalagi ketika mengatakan bahwa orang itu menyampaikan satu kajian hukum yang bukan dalam ranah ijma'ul ulama ya. Ijma'ul ulama, sekalipun ada satu orang, saya contohkan, ada satu orang memang melanggar ijma'ul ulama, tapi kita ya jangan
memastikan dan kemudian mengungkapkan bahwa orang itu kafir. Ya, kita apalagi secara sharih mengatakan, oh itu sudah tidak sesuai dengan kajian agama, dia kufur, kamu kafir, ini mohon untuk dijauhi. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyirkin au kufrin au nifaqin. Ya, bahasa gampangnya, jangan sekali-kali meniru dari kelompok-kelompok yang seringkali yang digaung-gaungkan adalah takfiri, mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang, dan juga menganggap orang itu munafik. Jangan. Kemudian kita kontekstualkan dengan permasalahan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat. Saya tidak ingin menanggapi tentang masalah definisi tentang syair dan kemudian definisi tentang al-ghina, kemudian definisi tentang musik. Mungkin video selanjutnya saya akan menggubris hal itu. Tapi berhubungan tentang masalah orang yang menganggap Ustadz Adi Hidayat melakukan sesuatu yang melanggar tentang kajian agama dan kemudian dikatakan itu syirik, ini disampaikan oleh Mariono Al-Atsari. Naam, telah tegak hujah bahwasannya Ustadz Adi Hidayat telah kufur atas beberapa poin. 1. Menghalalkan musik yang mutlak Allah haramkan. Ini fatal karena berkonsekuensi kafir. Menurunkan dan mengada-ngada surat musik yang katanya ada di dalam Al-Quran. Ini sama saja mengaku sebagai nabi, karena hakikatnya semua surat dan ayat Al-Quran telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Menghina sunnah dan ulama sunnah, dengan entengnya dia mencela sunnah dan manhaj salaf di ceramah-ceramahnya. Padahal Rasulullah berkata, siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Semoga menjadi atensi kita semua. Siapa ini? Hukum ya, Mariono Abu Abdillah Al-Atsari, Semarang 27 Dzulqa'dah 1445. Ini mungkin bukan bulan Dzulqa'dah ya, ini keliru menulis. Sekarang itu masih bulan Syawal ya, bukan bulan Dzulqa'dah. Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Mariono Al-Atsari ini memang secara tegas menganggap Ustadz Adi Hidayat adalah kufur dikarenakan melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap beliau yang menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an adalah surah musik ya. Tapi bukan berarti, poin yang pertama ini bukan berarti Ustadz Adi Hidayat menghalalkan musik secara mutlak. Tetapi beliau itu cuma menjelaskan tentang masalah kajian asy'ara. Asy'ara dari jamak syair ya, dari masdar syair, dan kemudian musik, kemudian al-ghina, kemudian sama juga disinggung oleh beliau oleh Al-Ustadz Adi Hidayat. Untuk masalah itu mungkin video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana definitif dari syair, definitif dari musik ya, dan kemudian definisi dari al-ghina, dan kemudian kita komparasikan dan kemudian kita kontekstualkan dan kita tasawurkan bagaimana konsep yang sebenarnya yang perlu kita harus ketahui. Syair, kemudian al-ghina, dan kemudian juga al-musik, kemudian juga ada al-lahwu, kemudian juga ma'azif, seperti itu. Tapi ya, dua poin ini mungkin yang saya perlu pertegas, asy'ara dan kemudian musik. Ini konsep hukumnya seperti apa dan bagaimana untuk kita mentasawurkan sudah pas atau tidak ketika asy'ara itu dikatakan pemusik. Jadi seperti itu. Makanya kita harus mencermati dari beberapa istilah dan kemudian dari definisinya dan bagaimana hukum taklifinya. Itu perlu kita sampaikan. Tapi walhasil yang disampaikan oleh Mariono Al-Atsari ini terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan ya. Sekalipun seseorang melakukan hal yang menabrak ijma, tapi ya kita harus menahan diri lah
jangan sampai mengungkapkan kufur atau apa seperti itu ya, dalam rangka ikhtiar berhati-hati. Jadi seperti itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.